Pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman. 1. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen yaitu individu dalam satu jenis makhluk hidup. 2. Keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis yaitu variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus dan familia yang sama. 3. Keanekaragaman ekosistem. Bagaimana keanekaragaman ekosistem terjadi? Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis yang mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan terpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di satu daerah. B. Kelangkaan hayati di Indonesia. 1. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. Hujan hutan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling sedikit. 2. Persebaran fauna di Indonesia. Wallace membuat garis Wallace yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Weber membuat garis Weber yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan tengah yang dikenal sebagai daerah Weber. Sebagai daerah peralihan antara wilayah Oriental dan Australian. A. Daerah Oriental. Daerah Oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Banyak mamalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, terdapat burung-burung berwarna kurang menarik tetapi bersuara merdu, terdapat berbagai jenis ikan air tawar. B. Daerah Australian. Daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Terdapat mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantong, tidak terdapat jenis spesies kera, burung berwarna-warni namun bersuara kurang merdu. C. Daerah peralihan. Daerah peralihan meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara, terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. A. Perusakan habitat. B. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan. C. Adanya pertanian monokultur. D. Pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan keanekaragaman hayati. A. Pemuliaan. B. Reboisasi penghijauan. C. Pembuatan taman-taman kota. D. Pelestarian plasma nutfah secara inti. 5. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. A. Melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya. B. Manfaat keanekaragaman hayati dengan penerapan prinsip-prinsip berikut. 1. Prinsip daya toleransi. 2. In optimum. 3. Prinsip ketahanbalikan. 4. Faktor pengontrol. C. Klasifikasi keanekaragaman hayati. 1. Perkembangan sistem klasifikasi. 2. Pemberian nama ilmiah. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.